warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran biologi. Kalian tentu pernah memakan jeruk. Pernahkah kalian berpikir bahwa dalam jeruk terdapat sebuah biji, dan bila biji ini kita tanam, maka biji ini akan tumbuh menjadi tumbuhan jeruk yang nantinya akan menghasilkan buah. Proses ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Hari ini kita akan bahas apa itu pertumbuhan dan perkembangan, serta apa saja tahapan-tahapan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Silakan disimak. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Sifat irreversibel berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Contoh, misal kita mengukur tinggi suatu tanaman dengan satuan cm, sehingga datanya adalah data kuantitatif. Selanjutnya, perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan data yang terukur adalah data kualitatif. Bagaimana suatu tumbuhan dikatakan sudah mencapai kedewasaan? Dikatakan mencapai kedewasaan bila telah muncul organ perkembangbiakan generatif, yaitu bunga. Jadi, bila tumbuhan telah berbunga, maka tumbuhan itu telah mencapai kedewasaan. Proses pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil dari kegiatan, yaitu yang pertama pembelahan sel, yaitu proses sel-sel membelah secara mitosis untuk menghasilkan dua sel anak, sehingga nanti akan dihasilkan pertambahan jumlah sel anak yang lebih banyak. Dapat dilihat dari gambar, ini adalah proses pembelahan mitosis pada sel. Kegiatan yang kedua yaitu adalah kegiatan pembesaran sel, yaitu pertambahan ukuran sel anak sebagai akibat bertambahnya substansi material di dalam sel. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi sel, yaitu perubahan sel-sel selama masa pertumbuhan hingga terbentuknya organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Proses pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari tahap embrio hingga menjadi tumbuhan lengkap. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Proses perkecambahan meliputi 2 fase. Yang pertama yaitu proses atau fase fisika yang ditandai dengan proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji, dan yang kedua yaitu proses kimia. Saat air telah masuk ke dalam biji, maka hormon giberelin akan dilepaskan yang akan memberi sinyal kepada aleuron agar menyekresikan enzim. Selanjutnya, enzim menhidrolisis sari makanan yang terdapat dalam endosperma sehingga tumbuhan dapat tumbuh. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu air, di mana air diperlukan dalam perkecambahan untuk mengaktifkan enzim pertumbuhan. Yang kedua yaitu oksigen yang diperlukan dalam proses oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Suhu akan mempengaruhi kerja enzim, di mana enzim sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Yang keempat yaitu cahaya. Cahaya akan mempengaruhi kerja beberapa hormon pertumbuhan pada tumbuhan.
Tipe perkecambahan. Ada dua jenis tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan tipe hipogeal dan perkecambahan tipe epigeal. Perkecambahan hipogeal dari kata hipo dan geo. Hipo artinya bawah, geo artinya tanah. Pada perkecambahan ini, kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Dapat dilihat di gambar, ini contoh pada tumbuhan jagung, keping biji atau kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Tipe perkecambahan yang kedua yaitu perkecambahan epigeal dari kata epi dan geo. Epi artinya di atas, geo artinya tanah. Sehingga pada perkecambahan ini kotiledon akan terangkat ke atas permukaan tanah. Contohnya pada tanaman kacang hijau dan kacang tanah. Silakan dilihat di gambar, kotiledon atau keping biji berada di atas permukaan tanah. Tahapan pertumbuhan selanjutnya yaitu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem primer pada ujung batang dan ujung akar. Materi ini telah kalian pelajari di kelas 11 pada bab jaringan tumbuhan. Kita ketahui bahwa jaringan meristem adalah jaringan embrional yang selalu membelah. Pada pertumbuhan primer terjadi pada semua jenis tumbuhan di mana titik tumbuhnya berada pada ujung batang dan ujung akar. Jadi pada kedua bagian ini sel-sel meristem akan membuat perpanjangan dari tumbuhan itu sendiri. Tahapan yang selanjutnya pada proses pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan membesar pada batang yang terjadi akibat adanya aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus. Sehingga proses pertumbuhan sekunder itu hanya terjadi pada tumbuhan dikotil saja yang memiliki kambium. Bisa dilihat di gambar, proses pertumbuhan sekunder ini menyebabkan membesarnya batang pada tumbuhan dikotil karena adanya aktivitas dari kambium. Aktivitas pembelahan sel-sel kambium pembuluh pada pembelahan sekunder terjadi secara radial, yaitu ke arah dalam kambium akan membelah membentuk xilem sekunder, dan ke arah luar kambium akan membelah membentuk flum sekunder. Sehingga bila kalian perhatikan ketika ada batang pohon yang dipotong, maka akan terlihat lingkaran-lingkaran pada bagian dalam batang pohon tersebut. Lingkaran-lingkaran yang muncul di batang pohon tersebut adalah aktivitas dari kambium pembuluh. Itulah tadi jabaran materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ibu harap kalian memahami semua yang dijabarkan hari ini. Minggu selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan